Wassalatu wassalamu ala Habibi Qasimi Muhammad wa ali tayyibina tahirina wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alaih warzuqna wa walidaina wa dzurriyyatina min ba'dina hubbah li majlis mubarakah masjid Baitur Rahim Ubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Desa Tanah Abang, Kecamatan Lumsangat, Kabupaten Kutai Timur. Allahumma aina ala zalik wa amitna ala zalik wa sunna fi zumrati mahabbati Muhammad ma Muhammadin ya karim. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu wa min ayatina innahu was-sami'ul basir. Qala rabbi sali sadri wa yassir li amri data bilisani yafqal qawli wa saddid lisani wahdid qalbi bijahin nabi ya ahlal dusturukum wa ya ahlal nauba wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya muliakan, Imam Masjid Baitur Rahim bersama seluruh perangkat pegawai syari. Yang saya muliakan, yang saya hormati, segenap seluruh jajaran panitia pelaksana Isra wal Mi'raj malam ini. Ketahuilah oleh kalian, Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, siapa mereka yang pada saat cinta dengan Rasulullah mengumpulkan orang tersambung dengan Allah, mengumpulkan orang yang selalu menceritakan tentang geografi Rasulullah, kelahiran Rasulullah, perjalanan Rasulullah, maka ketahuilah setiap orang yang gembira mengumpulkan seperti ini, panitia seperti ini, akan mendapatkan 100 bidadari untuk per orang. Alhamdulillah. Tapi bukan sekarang, mati dulu. Panitia sudah siap mati. 100 bidadari loh. Iya. Saya tidak pernah membayangkan sampai pada saat dia meninggal dunia amalnya sedikit, tapi ternyata ditemani dalam kubur sampai dia katakan, sebelum ada pertanyaan, sebelum ada hakim, sebelum ada pertanyaan kubur, datanglah 100 bidadari kepadanya dengan rupa yang cantik tidak pernah dilihat di dunia ini. Lalu dia berkata, man anta azma fid dunya azma minka, man anta abru fid dunya azma minka. Siapa engkau wahai wanita cantik? Kalau dia laki-laki yang meninggalnya, ya. Kalau dia yang ikut membantu perempuan, siapa engkau wahai laki-laki perkasa? Aku tidak pernah melihat keperkasaan kau. Kalah polisi kita, kalah Kamtipnas kita, kegantengannya. Lebih perkasa malaikatnya Allah di sana. Yang menggantikan itu lebih perkasa. Siapa engkau? Aku tidak pernah melihatmu di dunia. Apa kata mereka? Ana amalu soleh. Aku adalah amal soleh, mengumpulkan orang seperti begini. Habib hanya berpikir, kalau benar itu bidadari 101 orang yang menghadapi satu orang, Habib hanya mau tanya, hei panitia yang ada, kapan kalian pakai celana kolornya? Allahumma Muhammad. Langsung saya muliakan Bapak Camat kita. Sehubungan beliau tidak bisa hadir atau mewakilinya, ya, sambutannya cukup jelas, masya Allah. Mudah-mudahan Pak Camat sehat walafiat. Mudah-mudahan Pak Camat kita panjang umur. Ya, camat ini asli, bukan calon mati ya. Ini camat asli ini. Ya, ada juga bilang Pak Camat calon mati ya. Kita ini semua camat loh. Cuma bedanya calon mati. Langsung saya muliakan yang saya hormati Bapak Kades kita ya, masya Allah. Lupa terus namanya saya Pak Kades ini. Rah Gigi Prasojo, masya Allah. Gigi terus dia membangun desa ini. Ya, mudah-mudahan doakan panjang umur sehat walafiat.
Ya, kalau lihat sorbannya dengan penyampaiannya tadi, insya Allah tidak korupsi dia. Amin. Insya Allah. Insya Allah tunggu dia menjabat 6 bulan, ibu datangi minta ganti kudungnya. Ya. Yang saya muliakan ketua BPD, terus ketua panitia Pak Ismail. Yang saya muliakan nih teman saya, saudara saya, Pak Kawa kita. Saya tidak menyangka terpisah berapa lama, tahu-taunya ketemu di sini, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya saya bilang tadi agak lebih mudah dakwah saya ke Lom Sangat. Siapa tahu ada janda-janda yang mau dikawini Habib. Ini mumpung ada teman Pak Kawa ini yang ngawinkan. Iya. Masya Allah, jangankan 5 Bu, 11 pun saya mau. Iya. Yang penting penghasilannya 1 bulan 1 miliar. Biar dakwah saya kencang lagi deh. Masa kalah sama Siti Hadijah. Ya. Yang saya muliakan Bapak anggota Kapolsek, ya, Babinsa, Karang Taruna, Ibu Majelis Taklim, grup para dai pembangunan, ya. Semua Habib tidak bisa sebutkan satu persatu. Terus para grup Habsi, Masya Allah, selawat kepada Rasulullah. Man shalla ala salatan shalla ala asran, man shalla ala asran shalla ala miyah, man shalla ala miyah lam yamut hatta yubasirullahu fil jannah. Siapa kalian berselawat kepada aku, kata Rasulullah, maka Allah akan membalas 10 selawat kepada kalian berupa rahmat, panjang umur, rezeki melimpah, dijauhkan dari kesusahan, kegelisahan, ya, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Dan siapa cukup dengan tiket 1, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, apalagi ini 10. Terus kata Nabi, siapa yang berselawat 10 kali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya, man shalla ala miyah, barang siapa yang bersyukur, man shalla ala asran shalla ala miyah, ya, siapa yang berselawat 10 kali maka Allah akan membalas 100 kali. Man shalla ala miyah, siapa yang berselawat 100 kali, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Tanah Abang ini berselawat 100 kali aja semalam, lam yamut hatta yubasirullahu fil jannah. Allah tidak matikan ibu-ibu, Allah tidak matikan bapak-bapak, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ibu berita gembira tentang surga. Mudah-mudahan semuanya ahli selawat, amin. Mudah-mudahan semua masuk surga, amin. Allahumma amin. Langsung kepada ibu-ibu majelis taklim semua, Masya Allah, ya Bu. Di sini rupanya luar biasa antusiasnya ibu-ibu pengajian majelis taklim. Mudah-mudahan semua dirahmati Allah, mudah-mudahan semua diberi kesenangan oleh Allah, mudah-mudahan majelis taklim yang selalu dihadiri menjadikan kesenangan dalam hidupnya dan menjadi bekal untuk ke dalam akhirat nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Langsung kepada hadirin wal hadirat yang kesemua dirahmati oleh Allah, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tidak ada kata yang paling indah kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat malam ini yang memperjalankan ibu ke tempat ini. Tidak ada lain kecuali menuntut ilmu, tidak ada lain kecuali bersilaturahim. Man anjub satu fir rizki wa yansalahu piasari fal yuksir rahimah. Kalau kalian ingin diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, dipanjangkan umur kalian oleh Allah, maka menyimpunkan, memperbaiki sisa-sisa hidup kita oleh Allah, hendaknya kalian bersilaturahim. Kita di sini saling bertemu, silaturahim dengan Habib, dengan bapak-bapak. Insya Allah bulan nasi rezekinya banyak, amin, melimpah, amin, Allahumma amin. Dan siapa mereka yang datang ke sini, ini semua gerakan dari Allah, ini semua kemauan Allah, ingin menjadikan kalian mulia, ingin menjadikan kalian wanita yang baik, bapak-bapak yang baik. Tolong adik-adik diam, diamkan dulu itu adik-adik, coba diam, duduk, diam, duduk, ya, diam, duduk. Amplopnya 5 juta satu anak tadi, jangan sampai jatuh ya. Ya, biasanya panitia juga hilap.
kertas yang dibanyaki, piala banyaki, duitnya ndak ada. Giliran lomba-lomba bola kaki, sepeda motor, kulkas. Ya Allah, ini anak ngaji loh masa depannya ini. Insya Allah mudah-mudahan sehat semua anak kita, ahli-ahli Al-Quran, ahli-ahli salat, ahli-ahli hafalan, ahli-ahli semua yang menjadikan dekat dengan Allah dan Rasulnya dan menjadi penyelamat dunia dan akhirat kepada kita. Rasa syukur yang pertama kita diperjalankan ke tempat ini. Tidak ada yang pernah tahu sampai di mana keberkahan yang Allah berikan kepada kita untuk datang ke majelis ini. Ibu tahu apa yang ibu dapat? Duduk di majelis taklim seperti ini, hudurun majelis ilm alif rakaah. Ibu duduk secara dari tadi sampai sekarang, duduk dengan menuntut ilmu dengan istiqomah, sama pahalanya ibu dan bapak-bapak sholat 1000 rakaat. Kalau mau tahu bu, tidak gampang. Ibu tidak mungkin di rumah sholat 1000 rakaat, asam urat kambuh, yakin aja ya. Hudurun majlis ilm alif marid, selain daripada kita seperti pahalanya 1000 rakaat sholat, sama seperti pahalanya menjenguk 1000 orang sakit. Tak gampangan bu. Kita kadang datang jenguk orang sakit bawa modal, bawa jeruk. Ada juga bapak-bapaknya menjenguk temannya yang lagi sakit, sudah berimpus, sudah tidak bisa apa-apa, datang tidak bawa apa-apa lagi. Giliran datang nanya lagi, Pak De, opo nih rasane Pak De? Apa bilang Pak De? Orang anakku rasane nak, nih opo? Kue orang gawa opo-opo. Bisa kue gawa jeruk, manis apa pahit aku rasane. Ini goblok juga yang tadi yang datang tidak bawa apa-apa ini. Orang sudah sakit pakai nanya. Kita duduk seperti ini, apa pahalanya? Seperti menjenguk 1000 orang sakit bu. Masya Allah. Insya Allah ibu kalau sakit banyak juga yang jenguk. Mudah-mudahan tidak sakit. Berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya kesehatan terus. Kalau kau berikan aku sakit ya Allah, ini terakhir umurku di dunia, penyakitnya bawa aku meninggal dunia. Insya Allah sehat terus. Kalau sakit berarti siap-siap kain putih. Hudurun majlis ilm alif jenazah, duduk seperti ini. Yang ketiga yang kalian dapatkan bu, adik-adik kalian dapatkan semua ya, seperti mengantar 1000 jenazah. Rasulullah Muhammad, Allahumma Muhammad. Luar biasa kasih sayangnya Allah. Maka paksakanlah bu datang di majelis taklim, paksakan. Jangan juga perintah suami, mas tangi mas, wis jam piro iki, orang tidur sudah lihat jam. Ibu yang bangun yang lihat jam, suaminya lagi ngorok, mas jam piro iku, oh lihat jam. Ini salah ibu ya. Pak mama pengajian, jangan lupa ya, tuh jemuran angkat. Nggak bikin kopi itu panas, sudah ada termos, bikin sendiri. Hati-hati, itu bukan pahala didapatin, dosa. Memang dia tidak marah, tapi dia selingkuhi kamu. Ya Allah, dia tidak marah, tapi diam-diam dia cari perempuan di warung Jablay ya, yang bisa bikinkan kopi dan lebih enak. Selain daripada susunya diambil sasetan, dia peraskan sedikit. Salah sendiri, baru nangis, beb minta air beb, biar suami saya sama saya. Goblok ya. Langsung ke hadirin Allah SWT. Sedikit ini waktu ini sebentar, saya minta waktu sebentar. Kita mau masuk bulan suci Ramadan, tempatnya kita berdoa. Tolong panitia bukakan dulu airnya semua, jangan rebutan kayak dulu di sana ya. Ini satu botol air ini yang tidak kebagian, tolong ambilkan botol yang lain di rumah, terus dicampur, berkahnya sama. Yang penting keyakinan kita demi Allah dan Rasulnya, insya Allah diijabah. Duduk kita di sini ada 40 orang
itu ada satu wali Allah Ta'ala. Saya jelaskan kalian, ada 40 orang kita duduk, ada satu walinya. Kalau ibu-ibu wanita, dia segolongan Rabiatul Adawiyah. Tahu Rabiatul Adawiyah? Tahu di mana? Penjual tahu? Enggak. Rabiatul Adawiyah itu ya seorang wanita pelacur dikawini seorang ustadz, tapi masya Allah dia setiap malam waktu jadi pelacur, ya Allah keluarkan saya dari tempat ini, keluarkan saya dari tempat ini agar saya menjauhi daripada maksiat ini. Tiba-tiba datang salah seorang yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala ngawini dia. Setiap malam Rabiatul Adawiyah wangi bu, spray diganti, dan dia tanya suaminya, Mas malam ini saya dipakai enggak? Kalau bilang suaminya dipakai, bu spraynya diganti bu, yang ada gambar peta Sulawesi, peta Kalimantan, ya bau amis itu dibersihkan semua. Mandinya mandi kembang 7 rupa, ya udah seperti ibu-ibu sini kalau giliran mandi kembang kantil, kembang kuburan. Janganlah, paling tidak ada kembang mawar kah apa kah gitu. Tapi kalau dia tidak dipakai, masya Allah bu, dari maghrib sudah siap-siap sholat maghrib, sholat isya, tengah malam tahajud sampai subuh bu. Lantas dia minta bertahun-tahun dan suaminya minta dibikinkan lubang seperti kuburan. Apa yang dia minta? Setelah dibikinkan bu, setiap hari dia masuk di lubang itu menghatamkan Al-Quran. Sampai tercatat Rabiatul Adawiyah sebagai wali Allah Ta'ala 800 kali khatam Quran baru meninggal dunia. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua jadi wali, amin. Ya, jadi kita minta sama-sama ayatnya nanti, dosa rebutan ya, minumkan anak ini sedikit rasa syukur. Kedua kalinya roh keluar masuk ya. Kalau roh ini adalah titipan Allah, law kuntum amwatan, dahulu kita tidak ada dalam perut kita, perut ibu kita tidak ada kita pak bu, wa nafatuhum piruhi fakalahu pisajidin. Allah tiupkan roh di dalam perut ibu kita sehingga jadilah janin ya, darah menjadi daging, daging menjadi tulang, tulang terbungkus daging lagi, lantas lahir kita dengan takdir kita ditiupkan roh. Tidak usah iri hati dengan tetanggamu yang punya mobil, yang punya usaha. Tidak usah iri hati, takdir kita sudah ditakdirkan oleh Allah sejak dalam perut ya. Tetangganya beli televisi demam, mas tetangga TV baru nah berapa, 42 inch. Besoknya tetangga beli Fortune, Lamborghini, Alphard. Terakhir dia naik ambulans ke rumah sakit gawat darurat. Hati itu harus senang ya bu. Insya Allah di sini tidak ada, tidak salah lagi ya. Rasulullah Muhammad. Hati harus senang karena hati ini lentera hidup ini, harus dijaga silaturahim kita sini. Nah semua titipan Allah. Kalau Allah titip nyawa ini, roh ini, berarti yang dititip suatu saat akan diambil oleh Allah. 10 tahun, 20 tahun, ada 30 tahun, 40 tahun. Kita lahir seperti bayi, motor baru diberikan Allah kepada kita. Kaca spionnya utuh, bannya utuh, rantainya utuh, semuanya motor ini bensinnya penuh. Begitu kita lahir, dengan 20 tahun, 3 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tiba-tiba Allah panggil kita, yang punya motor ngambil. Betapa marahnya yang punya motor. Kaca spionnya sudah patah satu, bannya sudah bocor, rantainya sudah putus, bensinnya habis, kaca depannya pecah, 3 kali jatuh. Disinilah Allah murka kepada kita. Apa yang dilakukan kepada motor yang rusak? Maka dimasukkan ke bengkel, digergaji, dibor, dipukul, dilas. Itu neraka. Dicuci, dibersihkan di neraka dulu supaya tercipta lagi motor yang baru. Kalau tidak mau disiksa di neraka, jadilah motor yang baik selalu. Mata tidak sembarang lihat,
telinga tidak sembarang dengar, mulut tidak sembarang berbicara. Itu kuncinya. Saya kasih tahu rahasianya satu tadi. Selawat dan salam kita tegakkan keribahan juga besar Muhammad SAW, juga para keluarga beliau, sahabat beliau, insyaallah tercurahkan pula rahmat dan kasihnya kepada kita yang hadir di sini maupun yang tidak sempat hadir. Mudah-mudahan insyaallah seluruh keluarga besar yang ada di Long Sangat dan sekitarnya senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada rahmat bala dan musibah, dan diberikan kemakmurannya dari hasil panennya, ternaknya, kebunnya, dan juga semua apa yang menjadi usahanya, pegawai negeri maupun swasta, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedikit saya mengulas tentang subhanallazi, maha suci Allah. Tidak ada di ayat Al-Quran dari A sampai Z, ayat 30, juz 30, tidak ada yang memulai dengan subhanallazi kecuali surat Al-Isra yang baru dibacakan tadi. Artinya apa? Allah menunjukkan seolah-olah dia maha perkasa, dia maha bisa, apapun yang dikehendaki Allah berhasil. Contoh nih, anak-anak kita pasukan bodrek nih, pasukan bodrek ya, anak ini akibat ini anak jadi sebabnya itu bapak dan ibu ngumpul ya, week anaknya jadi ya. Masuk akal enggak? Masuk akal kan? Tapi Allah mau terjadi kepada Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tidak punya bapak, tidak punya mama, tapi Allah mau jadi Adam. Kenapa? Allah maha berkuasa. Terus yang kedua, Nabi Isa alaihissalam tidak punya bapak, tapi punya mama Siti Maryam, wanita yang selalu suci dan disucikan Allah. Allah berkehendak Siti Maryam hamil, lahir Nabi Isa alaihissalam. Allah yang mau. Tapi banyak juga ibu-ibu sekarang tidak mau kalah dengan Siti Maryam ya, tidak ada bapak, brojol aja ya Allah. Makanya Bu, kalau jalan di jalan raya pakai celana, jangan telanjang aja itu ya. Terus subhanallazi, maha bisa Allah. Subhanallazi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah perjalankan dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Beb, ayat itu hanya Isra, Mi'rajnya tidak ada, Beb. Ini kesalahan dan kekeliruan kita yang tidak paham. Memang di surat Al-Isra hanya diperjalankan dari masjidil haram ke masjidil aqsa, tapi di surat An-Najm, buka surat An-Najm, diceritakan Mi'rajnya Nabi Muhammad, ditambah lagi dengan dukungan hadis qudsi ya. Masya Allah, hadis qudsi yang dibacakan di situ, di dalamnya diceritakan oleh Ibnu Katsir, oleh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Qadiyah rahmatullah, menceritakan semua bagaimana Rasulullah perjalanannya tadi, dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Raf-Raf Akhdar, ke Mustawa, ruang hampa. Diceritakan, jangan kira tidak ada kitabnya. Mereka yang membida-bidakan maulid, mereka bida-bidakan Isra Mi'raj, mereka tidak paham. Ini ada kitabnya, dijelaskan supaya kita tidak gagap paham. Malam ini saya akan kupas biar semuanya kita tahu bagaimana prosesnya ya Bu. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah diperjalankan nabi-nabi sebelumnya kecuali Nabi Muhammad. 3 alam sekaligus dijalani dalam waktu singkat 1 malam. Ada yang mengatakan 3/4 malam, ada yang mengatakan hanya 2 jam, ada juga mengatakan sebagian daripada ahli kitab bahwa hanya setengah jam perjalanan tersebut. Artinya semalam suntuk pun itu hanya singkat. Kenapa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu memakai kendaraan onta yang VIV itu semua, yang sangat laju dan kuat, itu 3 bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Balik lagi dari Masjidil Aqsa ya ke Ka'bah Mekah itu 3 bulan, berarti 6 bulan. Belum lagi naik ke langit
pertama, antara langit pertama dan langit kedua itu ada 1000 tahun. Dari langit kedua ketiga 1000 tahun, 2000 sudah. Dari ketiga ke empat 1000 tahun, 7000 tahun. Saking lamanya itu. Tapi Allah punya mau, berkuasa. Habib dijemput tadi jam 8 kita start Bengalon. Sampai di sini kita singgah sholat apa semua, jam kurang lebih 1:30 kita sampai di sini. Jam 1-an lah, jam 1:30 ya, kurang lebih jam. Tahu-taunya Bu apa? Di jubahnya Habib keluar semut dari Bengalon. Masya Allah. Ya, kurang lebih 7 jam semut Bengalon, kurang lebih 6 jam semut Bengalon ini ikut sampai di Longsangat. 6 jam. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Kecil, lambat jalannya, paling ketindis mobil atau sudah mati ditindis mobil atau kena air dan sebagainya. Tapi karena dia ikut di jubahnya Habib Sofyan yang diundang ke sini bawa aju semut sehingga bisa sampai 6 jam, disupirkan sama Pak Pur, ditemani Pak Sumarmin, Pak Ismail. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Bu, sudah lapar. Habib juga sama lapar. Ya, itu keluar semut Bengalon, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena apa? Ikut sama Habib. Begitu juga Nabi Muhammad, Allah yang punya mau. Suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Jibril, ya Jibril, ta'al, come here, bahasa Inggrisnya, sini lah kue koyolo, ngene kue, bahasa Jawanya, sini. Ya Allah, ada apa ya Allah? Jemput kekasih ke Muhammad, jangan dia sampai sedih. Ternyata di bulan Rajab ini Bu, Nabi Muhammad SAW, Ummul Azmi, bulan kesedihan Rasulullah. Apa yang membuat sedih? Istrinya tercinta Siti Hadijah meninggal dunia. Di sini ada Hadijah, nama Hadijah Bu? Ada? Ada nama Hadijah? Insya Allah nama Hadijah itu berarti ada Aisyah yang nyusul nanti. Ya. Istrinya disayanginya, yang habis hartanya dipakai perang, dijadikan baju besi, dijadikan kuda, dijadikan semua bala alat perang. Adik-adik, diam. Dengar sini Habib. Ya, dengar sini. Balik sini badanmu. Ya. Dijadikan pakaian perangnya. Masya Allah. Bulan ini juga tidak berselang jauh meninggal pamannya Abu Talib. Pamannya ini ya yang membela Rasulullah SAW apabila diganggu dakwanya, meninggal juga. Maka lemahlah kekuatannya Rasulullah saat itu. Akhirnya tidur samping Ibu Mahani, samping Ka'bah itu ada nama Ibu Mahani, seorang wanita yang soleha, tidur di situ Rasulullah. Begitu Jibril dipanggil oleh Allah, jemput kekasihku Muhammad. Setelah mau turun, apa kata Allah? Jibril, tunggu sebentar. Apa yang Allah lakukan? Allah cabut daripada cahayanya. Nih, jangan sampai salah. Makanya Nabi Muhammad bisa menerobos langit pertama, kedua, ketiga, keempat, karena Allah cabut cahayanya. Cahaya kekuasaan Allah dicabut. Itulah yang dinamakan ma'arif, ulum, anwar, asrar. Sesuatu kekuatan yang bisa menerobos. Bayangkan Rasulullah SAW bisa menembus 3 alam dimensi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dinamakan alam nasut, alamnya manusia. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu dinamakan alam malakut, alamnya para malaikat. Sesudah itu naik lagi ke mustawa raf-raf al-dar, ruang hampa. Di situ disebutkan alam lauhut, alam ketuhanan. Hanya Allah, jangankan manusia, malaikat tidak yang bisa sampai ke situ kecuali Nabi Muhammad SAW. Saudara Muhammad, salatullah salamullah semua ala taha. ala yasin
habibillah. Yasin adalah kasih Allah, maka banyak-banyak kalian yasinan, tahlilan. Jangan dengarkan orang yang membid'ahkan yasinan, tahlilan, tidak usah dipakai itu. Orang yang dibutakan mata hatinya sama Allah. Apa yang ibu lakukan di yasinan? Kan baca yasin. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Itu Al-Quran. Kok dibilang ibu bid'ah? Marah enggak? Marah enggak? Marah dong. Orang baca Al-Quran berarti dia bukan Islam. Orang Islam harus baca Quran. Kalau dia bid'ahkan berarti dia bukan Islam. Orang tahlilan bid'ah. Apa ini baca tahlil? Kira-kira bapak baca tahlil sambil nyanyi enggak? Iwak peyek, iwak peyek. Enggak ada. Yang dibaca apa? Adza zikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyebut Allah kok dibilang bid'ah dan tahlilan. Goblok enggak? Goblok enggak? Jangan ikut. Ya, harus punya prinsip kita. Kita jangan melawan, tapi kalau diserang, serang balik. Ya, lanjut. Setelah turun malaikat Jibril alaihissalam, Jibril, kau singgah di dalam surga, jemput binatang yang namanya barkun. Barkun ini bukan nama binatang. Barkun itu kata sinar. Itu lebih cepat daripada mata memandang. Itu sinar yang luar biasa dinamakan barkun. Barkut bilang itu dalam bahasa anunya. Nah, masuklah di situ. Setelah dia lihat begitu, ada binatang lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Bukan keledai ya, keledai ya. Keledai. Ada bersayap, ya, Allahu alam kepalanya. Saya tidak berani ngomong seperti apa. Yang jelas ini sekali depakan sayapnya, seketika itu dari ujung timur sampai ujung barat sekali aja dikepas sayapnya itu. Laju binatang itu, kalah jet kita ini, kalah itu pesawat itu, jet itu. Pokoknya intinya lajulah. Masya Allah, bayangkan aja dalam seperempat malam selesai semua perjalanan ini ke langit apa. Barkun ini sendirian, kurus, teman-temannya besar semua pada main-main, loncat sana, loncat sini. Datang malaikat Jibril. Wahai Barkun, kenapa kau diam? Saya diam karena saya rindu. Rindu apa? Waktu saya diciptakan Allah, saya sudah disampaikan sama Allah bahwa nanti suatu saat punggungmu akan dikendarai orang yang paling aku cintai, yaitu namanya Ahmad di langit, Muhammad di bumi. Makanya ditulis di jidatnya Barkun tadi itu Ahmad. Dilihat sama Jibril, oh ternyata benar. Apa katanya? Maukah kau ikut jemput kekasih yang kau rindukan? Saya mau. Let's go, come on. Ya, berangkat. Begitu sampai di sana, ya Bu ya, sampai di Mekah, Ka'bah, terus Rasulullah diceritakan, ya Muhammad, saya diutus oleh Allah, kata Jibril, untuk menjemput engkau. Hari ini engkau akan diperlihatkan dengan penduduk langit dan akan dipertemukan di setiap lapisan-lapisan langit nabi-nabi sebelum engkau diciptakan. Nabi Muhammad bilang, saya bersedia. Begitu bersedia, tapi dengan satu syarat, kau harus kubelah, operasi, kemudian kuisi. Nah, sebagian ulama menceritakan bahwa Nabi Muhammad dibersihkan. Saya tidak setuju dan saya tidak sependapat. Katanya dibersihkan dengan air zam-zam, hatinya terus dipakaikan loyang, pakai loyang emas. Nabi Muhammad sudah dimaksumkan oleh Allah. Nabi Muhammad sudah bersih. Bahkan dicatat Nabi Muhammad lahir sudah disunat, Bu, dalam keadaan sujud lagi lahirnya. Dan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, innama yuridullahu ibka ankum rijsa ahlul bait wa yutathirukum tathira. Wahai kalian Rasulullah dan seluruh keturunanmu ahlul bait, ingin aku membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Wa mahabbati bi ummati bi ahlul bait dahal jannah bi ummati. Kalau ada umatmu yang cinta dengan keturunanmu, cinta dengan ulama, warasatul anbiya, maka surga akan memberikan kepada mereka, dimasukkan dalam surga. Maka cintai ulama,
cintai kiai, cintai habaib, cintai guru-guru agama, karena mereka penerusnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad tidak dibersihkan, Nabi Muhammad diisi ma'arif, ulum, anwar, asrar. Setelah diisi, singkat cerita, beda dengan cara kita operasi kita. Operasi kita berdarah, Nabi Muhammad tidak. Singkat cerita, berjalan dalam kita menceritakan, karena waktu ini Bu, waktunya ini menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ya, begitu dia sampai ke Palestina, di situ sudah ditunggu oleh beberapa para nabi dan para anbiya dan para arwah wasolihin yang ada di langit. Turun malaikatnya Allah di situ, dipimpinlah Nabi Muhammad dengan sholat yang pertama. Walaupun dalam perjalanan ini singgah di kuburannya Masita, di situ sholat 2 rakaat. Singgah lagi di Yerusalem, kuburannya Nabi Musa, ya terus seperti itu. Singkat cerita, setelah sholat dipimpin, saya singkat ini Bu ya, begitu sudah habis sholat disuguhkan 2 minuman. Satu hammer, tahu hammer? Minuman yang memabukkan, whisky cola, Jenever, anggur, topi miring, Dregin, Columbus, apa lagi? Ini yang mantan-mantan pasti hafal itu ya. Ya, terus yang satunya susu. Ya Muhammad, kau pilih antara 2. Ini menentukan umatmu nanti. Alhamdulillah, wala yuntikul hawa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak mengucap dan Muhammad tidak akan jalan kecuali wahyu dari Allah. Dipilihlah susu. Alhamdulillah. Seandainya itu dipilih tuak, minuman keras, Habib mau ceramah, teler dulu. Pak Kades mau penusukan pilkades, teler dulu. Teler semua kita. Ibu-ibu ke pengajian, teler dulu. Alhamdulillah yang dipilih susu. Survei membuktikan dari bayi, anak-anak sampai orang tua, dari punya gigi dan jadi metik, ya semuanya senang susu. Entah itu susu kaleng maupun susu gantung, tergantung mereknya. Hati-hati Pak, ada juga susu kadaluarsa yang tergantung. Umur berapa Beb? 60 tahun. Jangan coba-coba dihisap, mati di tempat. Bisa juga dipanas-panasi sedikit pakai air panas gitu, nanti berhenti dia kadaluarsanya. Dan survei membuktikan bapak-bapak yang sudah tidak punya gigi itu banyak nenen, ibu lebih tahu gitu. Makanya Pak, sadar diri Pak, sadar diri. Kalau sudah metik itu jangan lupa digerinda, tajam ujungnya itu Pak, luka nanti kepalanya itu, pentilnya luka nanti. Salam Muhammad. Lanjut. Setelah naik Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah baru sadar betapa kagumnya dengan kendaraan tadi ini. Seekor lebih kecil dari kuda tadi ini disapu-sapulah sama Rasulullah, sampai tanpa sadar disapu punggungnya tadi Bu. Masya Allah, begitu disapu punggungnya, tiba-tiba himung, tahu himung, gembira, loncat sana, lompat sini. Akhirnya tadinya 1 hesta menjadi 7 hesta panjangnya, tinggi, besar. Kalang kabut Nabi Muhammad mau naik. Masya Allah, itu loh barkun. Kalau Bapak tidak percaya, Ibu besok bawa air panas, bawa kopi, bawa kue, mau suguhkan Ibu pagi hari sarapan. Coba Bapak tes, pegang pantatnya lewat, cantiknya istriku. Pasti ibunya itu, Bapak. Itu ibu loh Pak. Bagaimana dengan kuda barkun tadi ini yang bertahun-tahun, ratusan tahun dia rindu dengan Rasulullah. Masya Allah. Sudahlah, saya singkat cerita ini. Begitu kesulitan naik, subhanallah, ada batu di sana di Palestina itu Bu. Batu itu di Masjidil Aqsa itu naik yang diinjak Nabi Muhammad. Setelah naik, sampailah Nabi Muhammad ke punggungnya barkun tadi. Terus apa batu tadi ngomong, ya Muhammad, izinkan aku mengantarmu. Apa kata Rasulullah? Wahai batu, indal makamu di dunia, makamu hanya sampai di dunia. Kalau kau naik ke langit, kau akan pecah. Kau tidak sanggup, maka merajuklah batu tadi. Tunggulah aku sampai kembali ke sini katanya. Merajuk, tahu merajuk Bu? Ngambek.
Akhirnya batu tadi tidak mau turun, tidak mau naik, itu 1 meter. Sekarang sudah dipagar. Dulu itu tergantung, asli tergantung. Batu itu jadi saksi setelah mi'raj. Makanya kita heran kalau dikatakan bahwa Nabi itu tidak pernah mi'raj. Dan jadi saksi para malaikatnya Allah, para rasul dan anbiya. Sekarang sudah mulai dipasangkan semen-semen supaya tidak menjadi fitnah. Naik Rasulullah, berangkat. Di tengah perjalanan diteriaki, Muhammad, berhenti sebentar. Apa kata Jibril? Jangan kamu berhenti, menoleh pun tidak. Sebelah kanan orang Majusi, sebelah kiri orang Nasrani. Artinya Rasulullah tidak mau tengok. Kalau kau kanan, maka semua umatmu akan masuk di agama itu. Kalau kau tengok kiri, maka umatmu pun akan masuk di agama itu. Lanjutlah perjalanan. Di tengah perjalanan, subhanallah, ketemu dengan nenek-nenek gaul. Di sini ada nenek-nenek gaul, Pak. Apa itu nenek-nenek gaul? Seorang wanita yang sudah tua, sudah keriput, pakai cincin penuh tangannya, Bu. Bosan di tangan, pasang di kaki cincinnya. Penuh di kaki, pasang di telinga. Yang mudah-mudahan di Tanah Abang ini tidak ada yang laki-laki ikut yang berjejer anting-antingnya. Ya, dikira enak itu mau jadi perempuan itu. Capek nyuci piring, nyuci baju, masak dan sebagainya. Ya, terus pakai bibir merah tebal. Kau kemana? Mau kemana? Ke Hesta. Hesta mana? Hesta Mi'raj. Tidak mau ini bibir merahnya kena lipstiknya, kena bibir itu supaya terhapus. Tidak mau ini, masya Allah. Ya, sudah pakai bibir merah, Bu, pakai anting-anting di hidung lagi gini. Ya Allah, rambutnya sudah dirobonding. Boy, mana cantik, sudah tua. Pakai UK apa namanya ini? Pakai celana puntung, pakai hak tinggi. Ya Allah, pakai sulekton lagi, Bu, sulekton. Ibu tahu sulekton? Susune genah kelek-keton. Maka jalannya lagi. Rasulullah sampai geleng kepala. Iya Jibril, ini umatku bagaimana lagi Jibril? Ini umatku bagaimana Jibril? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, beginilah umatmu nanti. Semakin tua dunia, semakin cinta dengan gila harta. Bupati ketangkap gara-gara istri. Pak Kades siap-siap ditangkap gara-gara istri. Gaji nasa berapa? Minta beli kaleng nanti kapal. Wah, giliran sudah punya kalung pakai baju Stalin. Ya Allah, sudah pakai kipas. Oh, gayanya pakai tas. Ya Nabi salam alaika. Pura-pura kepanasan padahal lihat kan gelang. Ya Nabi salam, dia tutup mata. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Dia tidak lihat yang di sampingnya, lihat kayak anjing helder. Mau cari pahala, dosa yang didapat. Hati-hati loh, Bu. Ya. Jangan pamer gelang, nanti dirampok orang. Ya, ya kalau imitasi apa boleh buat lah. Ya, banyak juga imitasi itu. Mudah-mudahan di sini tidak. Yang lain sana aja, di sini sama. Sallallahu Muhammad. Setelah dalam perjalanan, saya singkat cerita, ketemu dengan Adam alaihissalam di langit pertama. Ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya ke langit kedua. Ketemu dengan Nabi Harun ke langit ketiga. Ketemu dengan Nabi Yusuf ke langit keempat. Ketemu dengan Nabi Yahya ke langit kelima. Di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim paling di atas? Ternyata di antara semua nabi yang paling berat cobaannya, yaitu Nabi Ibrahim, disuruh sembelih anaknya. Kita tidak sanggup, makanya ditaruh di langit yang paling atas. Dan doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ingin selalu dekat dengan namamu, karena aku sendiri menjadi saksi waktu aku dilemparkan Raja Namrud di kobaran api. Aku hanya menyebut namamu, bibaki Muhammad, maka dingin api tersebut. Masya Allah, dia hanya sebut diberkati Nabi Muhammad, dingin api itu. Nabi Adam alaihissalam berdoa dengan memakai Nabi Muhammad, terpisah dengan istrinya, diampuni dosanya dengan pakai rujukan Nabi Muhammad, ketemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa membelah lautan pakai Nabi Muhammad, jadi merujuklah Nabi Muhammad. Pintu doa kita di Ka'bah oleh Allah, termasuk pintunya melalui Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjut. Setelah ketemu dengan Nabi Musa, di sini terjadi dialog yang panjang. Yang ini saya tidak lagi kalau diukitkan tidak akan habis sampai subuh, Bu. Cukup yang ini aja. Nabi Musa. Nabi Musa kalamullah. Nabi Musa itu mendengar suara Allah. Kalamullah, tapi tidak bisa melihat Allah. Ya. Muhammad, untuk apa kau naik ke langit? Aku dipanggil Allah. Untuk apa? Untuk menerima hadiah, oleh-oleh. Bukan perintah. Oleh-oleh. Apa itu? Sholat 5 waktu. Itu oleh-oleh, Bu. Ternyata sholat 5 waktu ini dikatakan oleh-oleh. Ini adalah sumber penyelamat daripada umat Nabi Muhammad. Karena sholat 5 waktu ini bagaikan kepala di dalam tubuh. Tangan tidak ada, masih hidup. Kepala ini kalau tidak ada, mati kita, Bu. Apa ada orang Tanah Abang saking mulianya kepala ini, fotokopinya itu ya, berfoto, bikin pas foto, fotokopi apa namanya, KTP. Itu ada enggak kabar dengkul? Enggak ada kan? Kepala. Karena mulia kepala ini. Coba kalau bercanda dengan teman, kalau bahu kita tidak marah, tapi kalau diginikan, kamu kemana? Pasti marah. Ini mulia loh. Sama dengan sholat ini. Ya, sebentar saya bahas tentang sholat. Muhammad, kau tidak akan sanggup. Kau tidak akan sanggup pada saat mendapatkan perintah 50 kali. Tapi sebelum naik Nabi Muhammad SAW diceritakan sama Nabi Musa, ya Muhammad, dulu aku selalu dengar, aku selalu bercakap dengan Allah di Bukit Tursina. Suatu ketika aku penasaran, ya Muhammad, aku pingin lihat Allah langsung, zatnya, wujudnya. Tapi apa kata Allah? Kau tidak sanggup wahai Musa. Saya merengek. Kau tahu Nabi Muhammad 40 hari Nabi Musa itu, Bu 40 hari dia minta kepada Allah mau melihat. Apa kata Allah? Musa, kau tidak akan sanggup. Setelah 40 hari Allah sangat sayang dengan nabinya, Allah sangat sayang dengan rasulnya. Saat itu kata Allah, baiklah Musa, besok kau naik ke Bukit Tursina. Di depan Bukit Tursina ada gunung yang lebih besar daripada Bukit Tursina. Dulu ada gunung yang lebih besar daripada itu, yang lebih keras daripada itu, yang lebih kuat daripada itu. Aku akan tajallikan sedikit zatku, kata Allah, ke gunung tersebut. Aku akan titipkan sedikit hanya bayangannya Allah. Diambil sedikit bayangan itu, ditaruh di Bukit Tursina. Lalu kata Allah, wahai Muhammad, wahai Musa, apakah kau sudah siap? Saya sudah siap ya Allah. Ya Musa, ketahuilah, antara aku, kata Allah, dengan engkau ada 70.000 hijab, ada 70.000 tabir. Antara aku, kata Allah, dengan engkau wahai Musa. Kalau kau tetap memaksakan aku untuk kau lihat aku, ketahuilah, daripada tabir itu satu saja dari 70.000 tabir dan 70.000 hijab, diambil satu tabir saja, ternyata satu tabir itu gabungan antara air, cahaya dan kegelapan diaduk menjadi satu, lebih dahsyat daripada gemuruh ombak di lautan dan gemuruh puting beliung yang ada di lautan. Dahsyatnya itu. Di dalam kitab dinyatakan, fankala al kalbu ila sami'u sultan. Loncat hati kita dari tubuh kita, lepas dari tubuh kita, saking dahsyatnya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tak gampang. Nabi Musa maksa. Tiba-tiba saat itu kata Allah, bersiaplah wahai Musa. Lalu seketika Allah titipkan tadi zatnya sedikit, diturunkan ke langit, diturunkan di atas gunung tadi, di depan Bukit Tursina. Gunung itu tidak mampu, langsung seketika meledak, dar. Meledak gunung itu, Nabi Musa terlempar. Hancur gunung ini tadi ini, mencekuk bagaikan mangkuk dan tidak akan bangkit hingga yaumil kiamah. Saking dahsyatnya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jangan coba-coba mau lihat Allah itu. Tidak sanggup. Akhirnya apa kata Allah? Musa, pada saat Nabi Musa sudah sadarkan diri, bertahanlah Musa, jangan kau lihat aku. Kau lihat tentara-tentaraku. Seketika itu datang halilintar, topan, petir, menyambar-nyambar Nabi Musa alaihissalam dengan cahaya yang gelap datang mengelilingi di Bukit Tursina. Nabi Musa ketakutan, Nabi Musa beriang, Nabi Musa suruh kalang kabut. Pada saat itu apa kata Allah? Jibril, naik kau ke langit pertama, turunkan tentara-tentaraku yang ada di langit pertama, perlihatkan kepada Nabi Musa. Turun telangkah langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nabi Musa saat itu memejamkan mata,
karena sudah tidak bisa melihat dahsyatnya tentaranya Allah. Gemetar, petir, halilintar, angin topan datang sambil bertasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bertasbih semuanya tadi. Saat itu Nabi Musa berkata, ya Rabbi, saya tobat, saya tidak mau lihat lagi ya Rabb, saya tidak mau lihat lagi Allah. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Musa, bertahanlah, masih ada satu langit yang ketujuh lagi yang Allah perintahkan untuk diperlihatkan engkau. Cukup, aku tidak kuat lagi. Sekarang aku sudah berada di dinding pegunungan, dan apabila aku bergerak maka aku akan mati ketakutan. Aku sudah tidak sanggup membuka mataku. Saat itu apa yang terjadi? Faharra Musa sa'ika. Nabi Musa berdiri dengan lututnya. Nabi Musa tidak lagi bisa berdiri dengan kakinya, saking dahsyatnya zat Allah SWT. Ini yang dibayangkan Nabi Musa alaihissalam, sampai dikatakan, wahai Muhammad, kau tidak akan sanggup berjumpa dengan Allah, karena ini terjadian sudah pernah aku alami. Jibril memotong pembicaraannya. Ya Musa, ketahuilah Muhammad indal makanu pinduri nurillaha fitajalli li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil cahayanya Allah, ditajalli, dimasukkan dalam dirinya Nabi Muhammad sebagai alat kekuatan untuk berangkat. Singkat cerita, berangkatlah mereka. Setelah langit ketujuh semakin dekat, semakin habis, Jibril semakin mundur. Jibril semakin mundur. Ya Jibril, kenapa kau mundur? Apa kata Jibril alaihissalam? Bagaimana aku tidak mundur ya Muhammad? Apabila aku lewat di langit yang ketujuh ini, di langitnya Allah Lauhut ini, satu langkah saja aku akan hancur. Satu langkah saja aku akan hancur dan tidak akan bangkit lagi hingga yaumil kiamah. Maka aku akan tunggu engkau di sini. Baiklah kalau begitu. Begitu Nabi Muhammad mau naik, dia buka sandalnya. Turun perintah Allah pada Jibril. Sampaikan dengan Nabi Muhammad, sampaikan dengan Muhammad, tidak usah buka sandal. Nabi Muhammad ketemu Allah dengan sandal-sandalnya. Sandalnya tersebut seperti trompa ini Bu, gambarnya. Makanya Habib pakai. Ini Habib pakai untuk mencari keberkahan daripada bentuk sandal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sandal Nabi Muhammad lebih mulia dibanding dengan kita, karena sandal Nabi Muhammad sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, begitu naik, pada saat Nabi Muhammad SAW sudah naik ke langit tersebut, di situ hingga watil wat, tidak lagi mendengar apa-apa kecuali nikmat. Hingga watil manazir, Nabi Muhammad tidak lagi melihat satu pemandangan kecuali nikmat. Saat itu dikatakan dalam kitab Kasir Ibnu Kasir oleh Hujjatul Islam Babakatul Anam Qadiyah Rahmatullah menceritakan dengan kejadian tersebut dengan sejelas-jelasnya. Summa dana faqad kana kaukaba ausaini summa dana fadallah. Sangat dekat antara Allah dengan sang Nabi, semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Saat itu Nabi Muhammad memandang Allah, berjumpa dengan Allah, zat ketemu zat, nur ketemu nur. Saat itu Nabi Muhammad tanpa diperintah langsung dia sujud di hadapan Allah sambil mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh salawatuh thayyibatulillah, kemuliaan, keluhuran, kesucian milik Allah. Nabi Muhammad gembira mendengar balasan salamnya dari Allah. Setelah dia mengucapkan salam tadi, apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam aku, kata Allah. Pada saat tadi dia belum bertemu, mendekat, apa katanya? Liyadruka ya Muhammad, udunu ya Muhammad. Mendekat ya Muhammad, singkirkan ketakutanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Udunu ya Muhammad. Sampai mendapatkan salam Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam dari aku untukmu wahai Nabi kekasihku. Aku rahmati dan aku berkahi. Allah yang memberkahi Nabi Muhammad dan merahmati Nabi Muhammad. Masya Allah. Wassalamualaikum Muhammad. Nabi Muhammad tidak egois. Dia tidak membalas Allahumma assalamualaikum, dia membalas assalamu alaini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, salam kami, aku dan umatku, dengan orang-orang yang saleh, para nabi dan para anbiya. Dibawa salam dengan Allah menghadap Nabi Muhammad, dan dibawa Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas kita bersama dengan Nabi Muhammad. Pantas kita kalau mengikuti Nabi Muhammad. Pelihara sholat kita,
Kalau urusan haji cukup Allah perintahkan melalui Jibril, orang berangkat haji. Hajjal baitil mustatah. Orang zakat cukup dengan zakat perintahnya. Tapi urusan sholat dipanggil sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus rajin sholat, harus banyak belajar. Di sini banyak guru-guru, banyak kiai-kiai, banyak ustadz-ustadz. Ya, kadang kita sholat. Apa itu sholat Ustadz? Wasarran hiya aklum wa af'alum wa mutatahatun takbirah wa mutatahatun takbirah wa mutatahatun taslim. Sholat adalah, Bu, dengarin baik-baik ini. Sholat adalah gerakan, ya. Sholat adalah ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ya Bu ya. Makanya orang sholat, ya, as-salatu doa. Sholat itu adalah doa. Orang sholat berarti doa. Kalau doa berarti minta. Kalau minta harus ngomong, ya Bu, harus ngomong. Jangan kita sholat tidak ngomong, repot. Ya, diawali dengan takbir. Usalli pada sholatil maghribi salah rakaat mustaqbil kiblati hadaan atau makmum lillahi Allah. Pada saat Allah tadi ini, tangan menggerak, mulut mengucapkan, dalam hati nih sahjaku niat sholat 3 rakaat menghadap kiblat, ya, fardu karena Allah Ta'ala, Allah Akbar, gitulah Bu. Kita pakai omongan. Banyak sholat berarti banyak berdoa, banyak berdoa berarti minta. Minta itu pakai ngomong. Coba Ibu, Pak, anak Bapak minta sama Bapak, dah pakai ngomong, Pak. Bapaknya bingung, ini sepeda apa motor? Ya, ibu belakang atau tante mau minta cincin sama suami, Mas, ini nggak ngomong loh. Suaminya kan bingung, padahal minta beli cincin, Mas. Ya suaminya melongo sambil kedip-kedip lagi, Mas. Malam apa? Mau minta siang. Begini sudah kalau tidak ngomong, Bu. Makanya minta kepada Allah harus pakai omongan. Lambat datang di masjid, nggak usah bilang usalli lagi, usalli pada sholat maghrib, nggak usah. Cukup begitu lambat, Allah dibaringi sajaku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, fardu Allah, Allahu Akbar. Iya, sudah selesai. Kita diatur oleh fikih. Makanya kata fikih dalam sholat itu adalah wa wa'dul yamin ala simal. Sedekapkan tangan kananmu di atas punggung tangan kirimu. Kalau perempuan rapatkan di depan sini, kalau laki-laki sentuhkan ini pergelangan, lewatkan sedikit. Pakai jari 2 boleh, 4 boleh, yang penting begini. Di bawah dada, di atas pusat. Ya, itu Bu ya. Jadi di bawah dada, di atas pusat. Maaf, jangan juga kayak orang tidak bernapas. Allah, saya tahu kalian jaga hati, tapi fikih mengajarkan lebih sempurna. Bukan kita tidak bisa jaga